Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang kenapa bibit ikan gurame ya kan yang kita tebar menginjak usia 15 hari, 20 hari, 25 hari itu banyak yang mati. Nah ini teman-teman, kenapa kok banyak yang mati bibit ikan guramenya? Awalnya saat kita menebar itu masih baik-baik saja ya kan. Terus di usia 15 hari ya kan, bibit mulai rontok, mati 1, mati 2, mati 10 gitu ya kan. Kemudian di usia 20 hari mulai rontok. Nah ini kita bahas teman-teman. Jadi faktor daripada penyebab kematian bibit ikan gurame ini yang pertama ialah yang pertama satu, telur tidak cukup kuat ya teman-teman. Telur tidak cukup kuat ketika menetas ya kan, kemudian jadi larva di usia 20 hari itu tidak cukup kuat karena dasarnya memang telurnya ini telur muda gitu teman-teman, jadi kurang matang ya. Nah faktor-faktor itu disebabkan oleh induknya yang masih muda gitu teman-teman. Makanya kan yang ada di kolam ini ya kan, kita review nih ya, yang ada di kolam ini induknya kan masih muda gitu, induknya masih muda, kemudian bertelur. Nah ketika bertelur kemudian menetas, nah kita taruh, kita deder ya kan ke kolam pendederan seperti ini ya kan, itu di usia 15 hari, usia 20 hari itu banyak yang mati seperti ini. Nah ini sebagai contoh ya teman-teman, video ini kita buat sebagai contoh. Jadi untuk teman-teman ketika memilih telur ya kan, telur ikan gurame, usahakan yang mana induknya itu sudah berusia tua ya, yang matang, supaya nanti ketika kita merawat bibit ikan guramenya tidak ada kendala. Padahal ini kolamnya steril ya teman-teman, kolam pendederan ini steril, tapi ya itu tadi karena dasarnya daripada bibitnya seperti itu. Jadi bibitnya ini yang menjadikannya itu seperti ini, jadi nggak kuat, daya tahan tubuhnya itu nggak kuat karena induknya itu tadi seperti itu. Jadi kemarin tuh ada yang tanya kepada kita ya kan, Mas kenapa kok bibit saya itu mati di usia 20 hari, mati total di usia 20 hari. Nah ini jawabannya teman-teman, karena induknya itu masih muda. Seperti itu, induknya masih muda, kurang cukup kuat. Ketika bertelur nanti ya kan, setelahnya menetas, itu nanti daya tahan tubuhnya kurang cukup kuat. Seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau kita punya induk ikan gurame misalkan, setidaknya itu umur 2,5 tahun ke atas. Kalau masih umur 2,5 tahun itu masih rentan. Nah kebetulan bibit yang mati ini induknya masih berumur 2,5 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan kalau kita beli bibit ikan gurame atau telurnya ya kan, tanyakan dulu kepada petaninya, induknya yang sudah cukup tua apa masih muda, seperti itu. Nah inilah kesalahannya teman-teman. Jadi bukan salahnya siapa ya kan, tapi memang pemijahan dari pemijahannya itu sendiri, hasilnya itu karena induknya masih muda. Terus itu penyebab yang pertama ya kan. Terus penyebab yang kedua, kenapa kok bibit ikan gurame kita itu banyak yang mati seperti ini ya kan, karena ini kita ambilkan lagi, karena di dasar kolam ini ya kan, nih ini mati juga ya kan, karena di dasar kolam ini sangat dingin sekali nih teman-teman. Ini sudah dapat 5 harian ya, jadi di dasar kolam ini sangat dingin sekali nih, dingin sekali teman-teman. Nah cara menanggulanginya bagaimana agar supaya ikan tetap sehat seperti itu? Airnya ini dikurangi teman-teman, jadi jangan terlalu tinggi biar nanti
ikannya nggak kedinginan, karena di dasar ini sangat dingin sekali. Itu salah satu faktor penyebab kematian bibit ikan gurame seperti ini, karena dingin ini di dalam ini. Ini cuaca ya teman-teman, jadi cuacanya udah 5 hari ini memang nggak bagus ya untuk pembibitan kita, karena di dasar ini dingin ini teman-teman. Jadi ini airnya harus dikurangi. Terus lagi ya kan, nanti kita videokan juga kolam yang satunya. Sehat kolam yang satunya, coba kita cek ya kolam yang satunya lagi. Nah, ini kolam yang satunya lagi, usianya sama teman-teman. Dari yang tadi kolam yang barusan kita videokan, usia daripada bibitnya itu sama, nebarnya pun harinya juga sama, bertelurnya pun sama. Tapi ini induknya tua gitu, umurnya 3,5 tahun umur induknya. Yang tadi kan umur 2,5 tahun, yang ini umur 3 tahun saja. Coba kita lihat perbedaannya, padahal kan sama-sama cuacanya dingin kan. Coba kita lihat biar jelas teman-teman, kita sama-sama belajar. Nah itu kan bibitnya jauh sekali teman-teman, itu besar kan, itu bibitnya pertumbuhannya cepat, besar, itu sehat semua ini teman-teman. Tuh terlihat kan, nggak ada yang mati sama sekali nih, meskipun cuaca dingin seperti itu ya kan. Nih, karena itu pengaruh teman-teman, karena usia induk itu pengaruh, ketika bertelur itu pengaruh, ketika sudah menetas juga ya kan, pengaruh kepada bibitnya. Itu besar itu. Coba kita buka ya sebelah sana juga. Nah itu kan sudah kita buka ya teman-teman, untuk aspesnya itu terlihat ya, tuh bibitnya berlarian tuh. Nah ini ngumpul di sini nih. Nah itu teman-teman, itu beda sama yang tadi, cepet pertumbuhannya tuh semua lari tuh ke sana. Coba kita lihat dari sana ya. Nah itu teman-teman, tuh ya kan, kelihatan ya teman-teman, tuh bibitnya itu tuh sehat semua di sini, nggak ada yang mati sama sekali nih teman-teman. Nah inilah teman-teman, video ini sebagai contoh ya kan, biar kita sama-sama belajar seperti itu. Nah itu, ini bibitnya itu lebih besar, kelihatan ya teman-teman, dari yang tadi kan, dari yang kolam yang tadi itu yang banyak yang mati itu, yaitu masalahnya itu faktornya karena induknya seperti itu. Yang tadi itu induknya masih muda, dan yang ini induknya sudah tua seperti itu. Jadi pengaruh ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya juga terenyuh, ada teman saya itu tebar 20.000 teman-teman, tebar 20.000 mati semua. Nah, itu tadi sebenarnya karena induknya kurang cukup kuat, dan ketika bertelur pun setelah menetas ya kan, akhirnya berdampak kepada bibitnya seperti itu. Meskipun kita merawat dengan cara yang baik pun, sempurna pun, tapi namanya bibitnya emang dasarnya itu daya tahan tubuhnya nggak kuat, akhirnya gelempang seperti itu teman-teman. Tuh ya, ngumpul tuh di sana. Sehat yang di sini teman-teman, padahal nggak pernah kita buka ya, itu terlihat kolamnya kotor ya kan, tapi nggak pernah kita buka, nggak pernah kita kuras, tapi sehat karena induknya teman-teman. Jadi salah satu faktor penyebab kematian bibit ikan gurame yang pertama dari induknya masih muda, dan ketika bertelur kemudian menetas, akhirnya bibitnya banyak yang mati di usia 15 hari, usia 20, 25 itu banyak yang mati itu sudah. Bahkan kadang semua total, karena dasarnya itu tadi, induknya emang kurang cukup kuat. Terus yang kedua karena cuaca teman-teman, cuacanya itu dingin. Nah ini coba kita lihat, itu di dasar dingin, nggak kuat. Tapi berhubung ini induknya itu sudah matang ya kan, ketika bertelur itu matang dan menetas, aman itu padahal sama-sama dingin ini di dasar kolam dingin, tapi bibitnya sehat sekali itu teman-teman. Jadi pengaruh ya, makanya jangan sampai salah pilih ketika
membeli telur gurame. Seperti itu teman-teman. Aman ya yang di sini ya, itu kelihatan ya teman-teman. Coba kita kembali lagi ya ke kolam yang tadi yang banyak yang mati itu. Oke teman-teman, ini kita sudah kembali lagi ke kolam pembibitan ikan gurame yang mana banyak yang mati ya ini tadi ya. Coba kita buka asbesnya biar kelihatan jelas ini ya. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya total asbesnya. Kita sudah membukanya ya kan. Coba kita cek lagi. Oh, itu yang di sebelah sana ada yang mati lagi itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya paralelnya. Ini biarkan sampai airnya surut ya, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi. Jadi kita kurangi airnya teman-teman, karena di dasar kolam dingin sekali, nggak bagus untuk bibit ikan guramenya. Apalagi bibit ikan gurame ini hasilnya dari induk ikan gurame yang masih muda. Beda dengan yang tadi ya, kolam yang tadi itu bibitnya super, itu bagus itu, karena induknya sudah matang, sudah tua, kuat itu teman-teman. Makanya khusus untuk teman-teman pemula ya kan, kalau beli telur gurame itu yang usianya tua ya untuk induknya. Jadi biar matang ketika bertelur dan menetas, biar nggak ngerepotin nanti untuk teman-teman pemula, seperti itu. Jadi kalau beli telur gurame, cari indukan yang sudah matang, sudah tua umurnya, biar nanti nggak ada kendala untuk teman-teman pemula. Soalnya kasihan ya kan, apalagi masih tahap belajar, nanti biar nggak kecewa gitu. Yang penting caranya seperti ini ya teman-teman, sedikit dikurangi airnya ya kan, terus kita buka total ini biar panas cahaya matahari masuk ke dalam kolam, biar sehat stabil lagi bibit ikan guramenya. Cukup segini ya. Nah ini cukup segini ya, kita tutup dulu ini teman-teman. Nah sudah kita tutup kembali ya untuk paralon pembuangannya itu. Kemudian airnya segini saja teman-teman. Kalau cuaca dingin seperti ini ya kan, ini airnya nggak perlu tinggi-tinggi, seginilah. Coba kita, nah segini ya teman-teman, biar nggak kedinginan ikan guramenya. Terus untuk kolam seperti ini ya teman-teman, kan ini kan kelihatan kotor ya kan, tuh di dasar kolam kelihatan kotor. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu bagus, airnya ini steril teman-teman. Cuman di dasar kolam ini kan dingin gitu loh, jadi suhunya di dasar kolam itu nggak bagus, jadi butuh panas gitu teman-teman. Seperti ini ya tuh. Jadi sangat pengaruh sekali induk ikan gurame itu. Makanya sekali lagi saran untuk teman-teman ya kan, khususnya untuk teman-teman pemula, ketika beli telur gurame tanyakan dulu kepada petaninya. Jadi tanyakan
usia daripada induk ikan guramenya. Kalau misalkan induk ikan guramenya masih umur 2,5 tahun, coba cari alternatif lain, cari induk ikan gurame yang usianya 3 tahun 3 tahun ke atas sudah, baru nanti nggak ada kendala untuk bibit ikan guramenya sampai terjual nanti, aman itu teman-teman, kuat, daya tahan tubuhnya itu kuat, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi, misalkan ini ya kan, adanya cuman itu saja ya kan, yang induk ikan gurame yang cuman umur 2,5 tahun, nggak masalah sudah teman-teman. Kalau yakin, kalau nggak yakin nggak usah, sudah mending tunggu dulu sampai menemukan telur gurame yang mana induknya umur 3 tahun. Ya ini kan sebatas kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi banyak pertanyaan kepada kita itu, kenapa kok bibit ikan gurame kita itu mati massal, padahal perawatannya sudah maksimal ya kan. Ya itu tadi, karena faktor induknya teman-teman, faktor induknya yang masih muda, dan ketika bertelur setelahnya menetas, akhirnya umur 15 hari 20 hari itu banyak yang gelempang seperti ini, banyak yang gelempang bibitnya, nggak kuat, daya tahan tubuhnya itu nggak kuat, apalagi kena cuaca dingin seperti ini. Kalau untuk pemula ini amblas ini nanti, kalau yang menangani ini pemula, amblas semua ini bibitnya, seperti itu. Kalau sudah terbiasa merawat bibit ikan gurame dari kecil enak, kalau sudah terbiasa. Kalau yang nggak terbiasa kaget nanti, lu kok bisa mati semua gitu kan, padahal perawatan sudah bagus. Ya ini faktor induk teman-teman, faktor induknya itu penyebab kematian bibit ikan gurame. Terus yang kedua, cuaca dingin ya, airnya itu terlalu dingin di dasar kolam itu. Terus yang ketiga, hujan dadakan itu teman-teman, itu rawan bisa menyebabkan kematian kepada bibit ikan gurame kalau tidak segera ditangani. Jadi kalau tidak segera ditangani, nanti berdampak kematian. Seperti itu ya teman-teman. Itu ngumpul di sana semua itu kan, itu bibitnya. Ini kita tebar 4.500. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton ya kan. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mau usaha bibit ikan gurame. Jadi saran saya, kalau beli telur ikan gurame, dilihat-lihat dulu, ditanya-tanyakan dulu masalah induknya. Kalau misalkan induknya masih berumur 2,5 tahun, coba cari alternatif lain, cari yang di atasnya umurnya itu, misalkan umur 3 tahun, itu baru enak sudah, nanti nggak ngerepotin ketika kita merawat bibitnya itu. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kita biarkan seperti ini dulu ya kan, sampai nanti jam 11 ya teman-teman. Kita buka ini asbesnya seperti ini, kita biarkan sampai jam 11, karena ini masih jam 8 ya, biar suhu yang ada di dasar kolam itu biar stabil lagi, biar nggak dingin gitu teman-teman, biar sehat kembali bibit ikan guramenya.